Train 2008 adalah sebuah film yang menceritakan tentang kisah 6 orang yang menaiki kereta sembarangan secara gratis. Akibatnya membuat mereka terkena musibah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah film ini berawal dari para siswa dan siswi yang menggeluti olahraga gulat dan tengah mengikuti kompetisi kejuaraan. Mereka berjumlah 6 orang, yaitu Todd dan pacarnya Alex, Sheldon, Claire, termasuk pelatih mereka bernama Harris dan asistennya bernama Willie. Salah satu dari mereka yang bernama Todd sangat berprofesional sehingga Todd dapat memenangkan pertandingan tersebut. Berbeda jauh dengan pacarnya, Alex sangat payah dan dia dengan mudahnya dikalahkan oleh pesaingnya. Ketika pertandingan selesai, lawan main Todd memberikan sebuah undangan pesta sebagai tanda perdamaian, karena memang para siswa yang tinggal di daerah sana sudah terbiasa mengadakan sebuah pesta setelah pertandingan. Lalu pelatih mereka menginstruksikan para muridnya untuk tidak bergadang agar besok mereka tidak kesiangan saat berangkat ke Odessa, tempat pertandingan selanjutnya. Untuk istirahat, mereka diberikan fasilitas kamar masing-masing, tapi Alex dan Sheldon memilih bertukar kamar agar Alex dan Todd bisa leluasa berpacaran. Di sana Alex curhat tentang pertandingan tadi. Akibat kekalahannya, Alex memilih untuk mundur saja dari tim. Tidak ingin Alex mundur, Todd sebagai pacar yang baik menyemangati Alex sekaligus memberikan Alex sebuah tips agar bisa menang, sehingga hal itu membuat Alex menjadi lebih baik. Namun, tanpa memperdulikan peringatan sang pelatih, mereka semua sepakat untuk pergi diam-diam menghadiri pesta tersebut. Tapi tidak lama mereka meninggalkan hotel, mereka harus dihentikan oleh Willie. Karena Willie juga yang ketahuan mengisap ganjoy, pada akhirnya Willie membolehkan mereka pergi dan ikut bersama mereka. Setibanya di sana, terlihat para ciwi-ciwi yang begitu menggoda hasrat untuk para kaum lelaki. Todd dan Sheldon tergoda untuk diajak mantap-mantap oleh cili-cilian. Tapi karena memang Todd yang sangat setia banget kepada Alex, dia memutuskan menolaknya dan langsung mengajak Alex pergi. Namun teman mereka Claire sudah PW dan tidak mau diajak pulang. Sempat terjadi ketegangan antara Todd dan pengunjung pesta di sana. Namun masalah itu segera selesai dan mereka semua pun kembali ke hotel. Setibanya di hotel, mereka membuat pelatih Harris marah karena tidak mendengarkannya, terutama kepada Willie. Sebagai asisten pelatih, dia tidak mencegahnya, malahan mendukung. Tapi meskipun hal itu membuat mereka semua ketinggalan kereta, Harris tetap menunggu mereka pulang. Karena keterlambatan itu, membuat pelatih Harris kesulitan untuk mendapatkan tiket kembali. Di tengah keputusasaan Harris, ada seorang wanita yang dari tadi memperhatikannya. Dia bernama Dr. Velislava dan menghampiri mereka untuk memberikan solusi. Ia mengajaknya untuk ikut bersamanya yang kebetulan kereta dia juga menuju ke Odessa. Bahkan saking begitu baiknya, Velislava tidak mempermasalahkan mereka yang tidak memiliki tiket. Tidak ada pilihan lain, akhirnya pelatih Harris dan anggota tim setuju untuk ikut bersama Dr. Velislava. Setelah masing-masing mendapatkan kamar, dua penjaga kereta datang menghampiri dan meminta paspor mereka dengan alasan banyak mencuri. Tapi ternyata tanpa mereka ketahui, paspor mereka diambil hanya untuk dibakar. Kemudian pada malam harinya, tepat di gerbong tempat makan, pelatih Harris bergabung dengan dokter. Tapi tanpa diduga, dokter itu menyuntikkan obat penenang. Ternyata dia berpura-pura baik hanya untuk menjebak pelatih, termasuk rombongannya. Ketika pelatih tersadar, dia mendapati dirinya sudah berada di sebuah ruang yang tertutup dilengkapi peralatan yang bikin ngeri. Dalam kondisi terikat, dia berteriak kesakitan saat dijahit di bagian perut. Sementara itu, Todd, Alex, Claire, Sheldon, dan Willie asik-asik abok dan bermain game Truth or Dare tanpa mereka sadari bahwa bahaya sedang menanti mereka. Kebetulan Todd ditantang oleh Willie untuk berlari sampai ke ujung gerbong dan kembali hanya menggunakan celana dalam saja. Karena ingin terlihat jantan di depan wanita, Todd menyanggupi tantangan tersebut. Tanpa merasa malu, Todd mulai berlari dari gerbong ke gerbong. Terlihat seluruh pengunjung kereta menganggap Todd seperti orang gila.
Ketika dia sudah mencapai ujung gerbong dan ingin kembali, sesuatu membuat dia kaget, sehingga tanpa sengaja dia tertusuk paku yang menancap di lantai. Dan Todd mulai panik ketika dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Lalu, seorang pria berbadan besar muncul dan tanpa alasan yang jelas dia melukai dada Todd menggunakan tongkat besi. Todd dibawa ke tempat yang sama seperti si pelatih. Ternyata di balik semua ini ada sekelompok psikopat penghuni gerbong kereta. Dalam kondisi digantung, Todd disiksa dengan cara yang kejam. Tulang rusuknya dipatahin, tulang belakangnya diputusin, dan terakhir matanya dicongkel. Kemudian mata Todd disumbangkan kepada seorang anak yang menderita sakit parah di kedua matanya. Terungkap tujuan mereka menculik turis asing hanya untuk diambil organ tubuhnya, lalu disumbangkan kembali kepada yang membutuhkan. Sementara mereka yang menunggu sama sekali tidak melihat tanda-tanda kedatangan Todd. Berpikir Todd main-main, mereka memutuskan untuk mengakhiri permainan dan tidur. Tapi tidak dengan Alex karena khawatir kepada Todd, dia mencarinya. Ketika Alex berada di tempat Todd menghilang, tiba-tiba seorang petugas kereta muncul dan memintanya segera kembali. Dia berjanji akan membantu mencari Todd besok pagi. Pada keesokan harinya, mereka baru sadar bahwa Todd dan pelatih telah menghilang. Perlahan mereka semua mulai curiga. Kegaduhan Alex yang mencari Todd membuat si petugas kereta emosi dan marah, sehingga Alex dan yang lain disuruh berdiam di kamar biar petugas yang mencarinya. Sementara Sheldon yang omes tidak begitu panik, malahan dia mengintip wanita di toilet. Akibatnya, kedua penjaga psikopat memergokinya. Sheldon diseret dan dibawa ke ruang yang sama seperti pelatih dan Todd. Dengan kondisi Sheldon tergantung, Dr. Felix Lapa memperlihatkan Johnny Sheldon ke seorang pria parubaya. Atas persetujuannya, Johnny Sheldon dipotong tanpa anestesi yang menyebabkan dia pingsan. Dalam keadaan pingsan, luka tersebut dijahit kembali. Sementara pelatih dan Todd yang tak kunjung ditemukan membuat mereka memutuskan untuk mencarinya dengan berpencar. Tapi di sini, Claire merasa janggal ketika dia menemukan sisa-sisa paspor milik dia dan temannya yang terbakar, dan banyak sekali identitas turis asing lain. Claire tidak sempat memberitahu penemuannya karena petugas kereta keburu memergoki dan menyerangnya. Claire dilukai menggunakan benda yang menembus kerahangnya dan diseret ke kamar. Sedangkan Willy dan Alex yang berada di gerbong lain menemukan bercak darah di sekitar gerbong yang terkunci. Merasa ada yang tidak beres di gerbong tersebut, Alex menerobos masuk lewat jendela. Ketika berada di dalam, Willy dan Alex terkejut menemukan Todd dalam kondisi badan sudah dibedah dan Sheldon yang masih hidup dikurung di dalam sangkar. Willy berhasil membebaskan Sheldon dan ketika mereka melihat Todd masih bernapas, Sheldon membunuhnya untuk membebaskan Todd dari penderitaan. Tak lama, keberadaan mereka diketahui psikopat yang sedang membawa Claire. Sempat terjadi perkelahian, namun karena tidak memungkinkan untuk menyelamatkan Claire, mereka terpaksa kabur dan meninggalkannya. Psikopat yang tidak membiarkan mereka lolos terus mengejarnya, hingga aksi kejar-kejaran mereka pun menjadi tontonan para penumpang lain. Namun, pelarian mereka terhenti ketika kereta memasuki terowongan. Jelas membuat mereka panik dan kesulitan melihat, hingga psikopat akhirnya menangkap Willy, begitupun Alex yang ketahuan bersembunyi di antara para penumpang. Lalu, mereka pun dibawa ke gerbong yang biasa untuk menyiksa para turis. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat Sheldon dibedah dan hatinya ditarik keluar. Kemudian membawa hati Sheldon ke gerbong lain untuk melakukan transplantasi. Selang beberapa saat, dua pekerja gila yang mengincar Alex dari awal datang untuk memantap-mantapin Alex, tapi untungnya Alex berhasil membunuhnya. Alex terpaksa meninggalkan Willy karena dia ketahuan oleh pekerja gila satunya saat ingin membebaskan Willy. Alex yang berhasil melarikan diri bersembunyi di tempat tidur untuk sementara. Keesokan paginya, kereta pun berhenti di pos pemeriksaan militer. Selama ini, kelompok psikopat dan petugas militer telah bekerja sama agar aksi mereka berjalan lancar. Tapi karena uang sogokan kurang, petugas kondektur memberikan Claire untuk menutupi kekurangannya. Para penumpang termasuk Alex yang sedang bersedih hanya bisa menyaksikan para prajurit membawa Claire saat kereta berangkat. Kemudian Alex menyamar dan menyelinap, dia memasuki gerbong yang seperti kamar rumah sakit. Dia mengetahui bahwa ternyata sebagian dari mereka adalah pasien transplantasi dan sebagian lagi adalah orang-orang asing yang akan menjadi calon korban mereka. Tak lama tiba-tiba kereta berhenti. Alex yang bersembunyi melihat orang-orang yang seperti suster membawa pasiennya keluar.
Membuat penasaran, dia diam-diam mengikuti. Ternyata tempat itu adalah rumah sakit abad pertengahan yang besar. Alex yang menyelinap kebetulan melihat Willy sedang dibawa ke ruangan. Saat itu juga ia membebaskan Willy yang dirantai di tempat tidur. Meskipun dalam kondisi terluka parah, Willy masih bisa bertahan untuk kabur ke hutan. Pada keesokan harinya, dengan kondisi Willy yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Lalu, untuk memastikan mereka di jalan yang benar, Alex pergi meninggalkan Willy sebentar untuk melihat keadaan. Tapi sialnya, antek-antek psikopat berhasil menemukan keberadaan Willy dan membunuhnya secara kejam. Menyaksikan hal tersebut, Alex menangis, kesal, marah, kecewa, campur aduk deh dengan apa yang udah para psikopat lakukan kepada teman-temannya. Karena dia satu-satunya yang masih hidup, akhirnya Alex sekarang bertekad untuk membalas dendam. Dia diam-diam menyelinap masuk kembali ke kereta yang masih berhenti di dekat rumah sakit yang akan berangkat ke tujuan berikutnya. Dengan waspada, Alex berjalan perlahan-lahan menuju ruang mesin, namun setelah perkelahian yang cukup sengit, akhirnya Alex berhasil membunuh kondektur botak. Lalu rencana selanjutnya, Alex bertekad untuk membakar sebagian gerbong kereta yang terdapat orang-orang psikopat. Tapi sempat rencananya hampir digagalkan oleh Dr. Velislava, namun akhirnya Alex berhasil membakar kereta, termasuk dokternya. Kemudian Alex turun dari gerbong yang terpisah. Sambil melihat jasad kondektur botak yang terjatuh, Alex memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tapi Alex diserang psikopat yang masih hidup. Meskipun lawannya tidak sebanding dengan teknik gulat yang diajarkan almarhum Todd, Alex berhasil mengalahkannya. Alex kini merasa benar-benar lega karena telah berhasil membunuh semua psikopat. Tapi di balik semua itu, kejadian ini memberikan luka yang cukup dalam kepada Alex, yang dimana dia kehilangan orang yang sangat dia cintai serta teman-temannya. Kemudian setelah beberapa waktu, diperlihatkan Alex berpenampilan yang berbeda. Alex tengah mengikuti sebuah pertandingan gulat dengan kepercayaan diri yang suram, dan film pun selesai. Ending yang tidak membahagiakan. Meskipun kehilangan pacar dan teman, bagaimanapun juga Alex harus tetap menjalani hidupnya seperti biasa agar ia bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Sebenarnya niat dokter dan rekannya ini baik membantu orang yang membutuhkan, tapi jika caranya harus mengorbankan banyak orang, jelas itu salah dan tidak manusiawi. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!